Halo adik-adik, perkenalkan, aku Lasman. Aku merupakan salah satu pengajar di Aksara Ceria 2021. Nah, dan hari ini aku bakal nemenin adik-adik untuk belajar bareng tentang topik di salah satu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 4 yang menurut aku menarik banget nih. Nah, topik yang bakal kita bahas di hari ini itu ada dua. Yang pertama ada things in the bedroom, dan yang kedua ada colors. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, aku mau mengingatkan ke adik-adik semua untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker ketika keluar rumah, kemudian mencuci tangan, dan juga selalu menjaga jarak ketika bertemu dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dan aku persilakan ke adik-adik untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan adik-adik sekalian. Berdoa dimulai. Amin. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, kira-kira apa sih Kak yang bakal kita pelajari? Nah, jadi kita akan bareng-bareng belajar tentang bahasa Inggris dari warna-warna dan juga bahasa Inggris dari barang-barang yang ada di kamar. Wah, pasti seru banget kan? Nah, ayo mungkin kita langsung bisa masuk ke materi yang pertama, yaitu bahasa Inggris dari warna-warna. Nah, di sini aku sudah punya beberapa warna yang adik-adik bisa lihat, ada sekitar 12 warna. Nah, kita bakal cari tahu bahasa Inggris dari masing-masing warna ini, dan harapannya teman-teman sekaligus adik-adik di sini bisa tahu nih bahasa Inggris dari warna-warna ini. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di sini ada red, adalah bahasa Inggris dari warna merah. Red adalah bahasa Inggris dari warna merah. Kemudian ada blue, adalah bahasa Inggris dari warna biru. Kemudian ada green, yaitu bahasa Inggris dari warna hijau. Kemudian ada purple, adalah bahasa Inggris dari warna ungu. Ke bawah kita punya yellow, adalah bahasa Inggris dari warna kuning. Berikutnya ada pink, adalah bahasa Inggris dari warna merah muda. Kemudian ada gray, yaitu bahasa Inggris dari warna kelabu atau abu-abu. Dan berikutnya kita punya warna jingga yang punya bahasa Inggris yaitu orange. Nah, di barisan bawah kita punya black, yaitu bahasa Inggris dari warna hitam. Berikutnya kita punya white, yaitu bahasa Inggris dari warna putih. Dan dua terakhir kita punya dark brown, yaitu bahasa Inggris dari coklat tua. Dan terakhir kita punya light brown, yaitu bahasa Inggris dari coklat terang atau coklat muda. Nah, aku minta teman-teman dan adik-adik sekalian kita ulang bareng-bareng ya. Ulang setelah aku. Oke? Pertama, red. Kedua, blue. Ketiga, green. Yang keempat, purple. Yang kelima, yellow. Yang keenam, pink. Yang ketujuh, gray. Yang kedelapan, orange. Yang kesembilan, black. Yang kesepuluh, white. Yang ke-11 dark brown, dan yang terakhir light brown. Oke, good. Keren banget nih adik-adik, akhirnya sudah bisa mengetahui bahasa Inggris dari warna-warna yang ada. Nah, kira-kira mungkin kita bisa lihat materi berikutnya yang bersangkut paut dengan bahasa Inggris dari warna-warna. Nah, ada di sini how to ask, bagaimana bertanya, seperti itu. Nah, jadi ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, what color is it? Apa warnanya? Tuh. Nah, mungkin dia lagi nunjuk dinding ini atau background-nya, latar belakangnya yang warna pink. Kita bisa jawab, it is pink. It is pink. What color is it? It is pink.
Gitu. Nah, teman-teman udah tahu kan ya? Oke, berikutnya kita punya pertanyaan, what color is the star fruit? Nah, jadi apa warna dari belimbing? Seperti itu. Teman-teman pasti tahu kan belimbing? Nah, jawabannya adalah the star fruit is yellow. The star fruit is yellow. Warna dari belimbing adalah kuning. Warna dari belimbing adalah kuning. Gitu. Berikutnya terakhir kita punya what colors are the flowers? Apa warna dari bunga-bunga? Nah, jadi jawabannya the flowers are red. Warna bunga itu adalah merah. Warna bunga itu adalah merah. Nah, jadi mungkin kita bisa ulang lagi nih ya, adik-adik, 3 pertanyaan ini, dan adik-adik bisa sambil jawab juga. Oke? What color is it? It is pink. What color is it? It is pink. Kita ulang lagi yang bawahnya. What color is the starfruit? What color is the starfruit? The starfruit is yellow. The starfruit is yellow. Dan yang terakhir, what colors are the flower? Lagi, what colors are the flowers? The flowers are red. The flowers are red. Oke, nah adik-adik udah bisa kan untuk bertanya dalam bahasa Inggris tentang warna-warna dari benda-benda atau warna-warna dari buah ataupun bunga atau apapun itu. Nah, mungkin kita bisa masuk ke tahap materi berikutnya. Nah, di tahap materi berikutnya ada how to give a statement. Bagaimana caranya memberikan sebuah pernyataan. Kalau tadi pertanyaan, sekarang pernyataan. Oke, di sini kita punya 3 pernyataan nih. Aku dulu ya, baru nanti adik-adik bakal ulang. Yang pertama ada, my teeth are white. Gigiku berwarna putih. Yang kedua ada, our flag is red and white. Warna benderaku adalah merah dan putih. Yang ketiga, the color of my Boy Scout uniforms is brown. Warna dari baju pramukaku berwarna coklat. Nah, coba kita ulang bareng-bareng ya. My teeth are white. My teeth are white. Gigiku berwarna putih. Yang kedua, our flag is red and white. Our flag is red and white. Warna benderaku adalah merah dan putih. Yang ketiga, the color of my Boy Scout uniforms is brown. Lagi, the color of my Boy Scout uniforms is brown. Warna dari baju pramukaku berwarna coklat. Oke, good. Oke, keren banget adik-adik sekarang sudah bisa mengetahui warna-warna dan juga bahasa Inggrisnya, dan juga adik-adik sudah belajar bagaimana bertanya tentang sebuah warna dari benda, bunga, atau buah-buahan, dan juga adik-adik sudah belajar bagaimana bisa memberikan pernyataan dalam bahasa Inggris tentang warna suatu benda atau suatu barang. Nah, selanjutnya kita bakal membahas submateri yang terakhir untuk pertemuan ini, yaitu things in the bedroom, atau barang-barang yang ada di kamar. Nah, jadi di sini aku udah punya beberapa
benda-benda yang ada di kamar. Mungkin adik-adik juga bisa melihat benda-benda ini ada di rumah adik-adik atau di kamar adik-adik sendiri. Nah, mungkin kita bisa cari tahu bahasa Inggris dari benda-benda ini apa sih, Kak? Nah, yang pertama kita punya nightstand. Nightstand. Nightstand ini bahasa Inggris dari laci atau meja pada umumnya. Yang berikutnya kita punya ottoman. Ottoman. Ottoman ini adalah bahasa Inggris dari kursi tunggal. Seperti ini nih. Yang berikutnya di sebelahnya kita punya chair atau kursi duduk pada umumnya juga. Chair. Berikutnya kita punya wardrobe. Ini lemari pakaian. Seperti itu. Dan berikutnya kita punya pier glass atau meja rias. Selanjutnya ada sofa. Sofa. Dan berikutnya kita punya desk. Desk. Nah, ini meja tulis atau bisa juga dibilang meja belajar, seperti itu. Nah, berikutnya ada armchair. Armchair. Atau kursi tangan. Nah, berikutnya ada bed atau ranjang atau tempat tidur. Dan yang terakhir ada coffee table. Coffee table atau meja kopi. Ini biasanya kalau mau minum kopi, nah bersantapnya di sini. Oke, kita ulang ya bahasa Inggris dari benda-benda ini dan adik-adik bisa mengulang setelah aku. Pertama, nightstand. Ottoman. Chair. Wardrobe. Pier glass. Sofa. Desk. Armchair. Bed. Dan coffee table. Good. Akhirnya adik-adik sudah bisa mengetahui bahasa Inggris dari benda-benda yang ada di kamar. Nah, kita masuk ke penjelasan terakhir untuk materi things in the bedroom. Apa tuh, Kak? Nah, jadi pada pertemuan ini kita bakal membahas how to give a statement atau bagaimana memberi pernyataan seperti itu. Nah, mungkin kita lihat materinya. Ini. How to give a statement. Bagaimana caranya memberikan sebuah pernyataan. Nah, jadi di sini ada 4 kalimat dalam bahasa Inggris, yaitu kalimat pernyataan, yang juga ada sangkut paut dengan benda, seperti itu. Pertama ada, every Sunday I wash my pants. Setiap hari Minggu aku mencuci celana-celanaku. Yang kedua ada, I watch cartoon at the television. Aku menonton kartun di televisi. Yang ketiga ada, I take my clothes from the cupboard. Berikutnya ada, I sleep at night on the bed alone. Atau aku tidur di malam hari sendirian di kasurku. Nah, mari kita ulang satu persatu 4 kalimat ini ya adik-adik. Yang pertama, every Sunday I wash my pants. Every Sunday I wash my pants. Oke, good. Yang kedua, I watch cartoon at the television. I watch cartoon at the television. Yang ketiga, I take my clothes from the cupboard. I take my clothes from the cupboard. Oke, good. Dan yang terakhir, I sleep at night on the bed alone. I sleep at night on the bed alone. Oke, good. Good banget adik-adik semua. Nah, karena materi kita sudah selesai hari ini, aku mau sedikit memberikan ringkasan kepada adik-adik tentang materi yang sudah kita pelajari. Di hari ini kita sudah belajar tentang 2 submateri. Yang pertama ada colors dan yang kedua ada things in the bedroom. Di materi colors kita sudah belajar tentang
bahasa Inggris dari warna-warna yang ada, ya tadi ada 12 warna, dan kita sudah tahu bahasa Inggrisnya apa, dan juga kita sudah belajar tentang how to give a question, jadi pertanyaan-pertanyaan dalam bahasa Inggris tentang warna. Berikutnya juga kita sudah belajar how to give a statement, atau bagaimana cara memberikan sebuah pernyataan yang juga tentang warna-warna. Begitupun di materi yang kedua, yaitu kita sudah membahas tentang things in the bedroom. Adik-adik sekalian sudah tahu tentang bahasa Inggris dari benda-benda yang ada di kamar, dan juga barang-barang yang mungkin ada di sekitar adik-adik sekarang saat ada di kamar. Dan yang terakhir, kita juga sudah belajar tentang how to give a statement atau pernyataan yang bersangkut paut dengan benda-benda yang ada di kamar atau benda-benda yang ada di rumah secara umum. Seperti itu. Dan dengan demikian berakhir juga materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang sudah aku sampaikan bisa bermanfaat buat adik-adik semua, dan see you di pertemuan selanjutnya.